Jokowi itu kalau memimpin itu arogan, jadi tidak semacam kayak di TV-TV kalau pakai baju kayak gitu, itu tiap hari itu pakai dasinan, pakai jas-jasan, dan tidak mau mengakui keberhasilan staf itu, tidak mau, jadi menganggap bahwa yang berhasil dia, tapi kalau salah staf. Jadi Jokowi itu bohong kalau ngomong dia tidak terima gaji waktu zaman jadi wali kota. Nah itu kadang-kadang pencitraan-pencitraan yang di luar kan kayak yang iya kayak gitu, tapi sama sekali enggak, karena penanggung jawab anggaran daerah, jadi yang menyodorkan itu bagian keuangan, tanda tangan, setelah bahas itu terus laporan ke saya, Pak ini Pak sudah diterima gajinya Pak Wali, sudah diterima gajinya Pak Wakil, jadi semuanya nerima, itu bukan berarti enggak nerima. Jadi jangan sampai punya image, wah Jokowi bersih, Jokowi jujur, Jokowi ya, kalau saya katakan Jokowi munafik. Ini loh Pak, penasaran loh Pak. Ya. Dengan melihat video di depan tadi, maka kita dapat melihat fakta-fakta kebohongan Jokowi sejak menjadi wali kota Solo telah nampak dan dibongkar oleh mantan sekdanya sendiri, yaitu Bapak Suprati Kartamenawi. Tanpa berpanjang lebar, saya selanjutnya ingin membongkar kebusukan Jokowi perihal gelar kehormatan haji yang menurut penuturannya telah disandang sejak tahun 2003. Sebab menurut penuturannya pada tahun 2003, tepatnya Januari 2003, dia telah menunaikan ibadah haji bersama istrinya Iriana. Saat melakukan ibadah haji itu sendiri, dia menuturkan bahwa ada dalam satu kemah bersama salah satu presenter terkenal saat itu, yaitu Tantowi Yahya. Tetapi apakah pengakuan Jokowi tersebut adalah sebuah kebenaran? Marilah kita mencoba menelusurinya bersama. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Pernyataan bahwa 21 tahun lalu Joko Widodo atau Jokowi telah melaksanakan ibadah haji yang tepatnya pada Januari tahun 2003, seperti dilansir dari berita di beberapa media nasional, serta foto-foto yang beredar dalam liputan6.com, disertai pula postingan dari Instagram pribadi Joko Widodo. Pernyataan tersebut dikuatkan pula dengan foto editan yang seolah Jokowi bersama dengan presenter dan artis muda ternama pada era itu, yaitu Tantowi Yahya. Mereka bersama dalam satu kemah. Pertanyaannya, apakah jamaah yang berbeda embarkasi bisa mendapatkan satu tenda yang sama? Saya menemukan jejak digital bahwa Tantowi Yahya pada waktu yang sama, yaitu Januari 2003, mendirikan klub musik country Indonesia di Jakarta. Apakah pada waktu bersamaan di tempat yang berbeda satu orang dapat melakukan dua pekerjaan, yang satu di Mekah beribadah haji dan yang satu di Jakarta persiapan mendirikan klub musik country? Dan yang kemudian lebih mematahkan pernyataan Joko Widodo sudah pernah berhaji adalah kesaksian dari Tantowi Yahya sendiri baru-baru ini di dalam podcast YouTube milik Mary Riana pada 30 Maret 2024. Saat ditanya pengalaman spiritual apa yang pernah terjadi pada diri Tantowi, dan Tantowi menjawab, bukan pengalaman ibadah haji bersama Jokowi, tetapi pengalaman ibadah umroh, yang mana itu artinya Tantowi belum pernah ibadah haji pada 2003 bersama Joko Widodo. Marilah kita simak kesaksian Tantowi Yahya. What is the most spiritual experience yang you've ever encounter? Pengalaman paling spiritual yang kayaknya itu nggak mungkin bisa terjadi kalau bukan karena kekuatan Tuhan atau kekuatan di luar manusia. Wow, ini
bisa saya cerita agak elaboratif ya, agak panjang ya. Iya. Jadi saya pernah naik haji tahun 2000, bukan haji, umroh tahun 2013 gitu ya. Nah jadi kalau kita naik haji itu, ini bicara Islam ya, kan ada dua kota suci yang kita datangi, kan Mekah sama Madinah. Nah di Madinah itu ada masjid besar yang disucikan, namanya itu Masjid Nabawi. Nah di dalam Masjid Nabawi itu ada makam Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad itu dimakamkan di sana. Nah ada space kecil antara makam Rasulullah dengan tempat podium dia suka memberikan khutbah. Ada taman kecil banget, itu namanya Taman Raudho. Taman Raudho itu artinya taman yang indah. Taman ini diperbutkan orang, bayangin deh, ratusan ribu kan orang ngantri untuk masuk ke tempat yang sejengkal itu. Kenapa? Karena itu tempat paling mustajab berdoa. Tempat yang paling mustajab berdoa itu udah di situ. Bayangkan panjangnya antrian ya. Orang nahan pipis segala macam. Enggak, orang berdiri aja. Ya saya ikut loh antrian itu. Ikut Mary. Ikut begitu sampai ke depan pagar itu. Terus saya mau melangkah, saya urungkan, saya batalkan niat saya. Saya balik ke belakang. Ya. Balik ke belakang. Tapi saya bilang, sayang ini. Kenapa coba saya batalkan? Karena saya nggak tahu saya mesti mau doa apa. Saya nggak tahu. Mendingan orang di belakang saya gitu, yang mendapatkan kesempatan itu. Akhirnya, ya udahlah saya bilang. Saya kemudian akhirnya masuk karena saya lihat ada tempat kosong. Bayangan Mary, di tempat jajaran orang lagi duduk tuh ada tempat kosong. Aneh kan? Saya menuju ke sana. Duduklah saya di situ. Begitu saya duduk, saya bengong lagi. Udah saya keluar Karena saya memikirkan antrian yang begitu panjang itu. Lebih bagus I give up this space gitu to them kan, yang lebih perlu. Tahu nggak? Begitu saya memutuskan, lagi bingung nggak gitu, ada tangan di samping kanan saya, pegang saya. Ganteng, orang Arab, harum, berbahasa Palembang. Oh iya. Dia pegang tangan saya. Bahasa Palembang itu, nak kemana? Katanya. Pak Tantowi. Mau kemana Pak Tantowi? Loh, orang Palembang. Iya, aku orang Palembang. Kata gitu. Nak kemana? Udah duduk sini. Aku pengen keluar. Kenapa? Aku nggak tahu mesti baca apa di sini. Aku nggak siap. Lebih bagus orang itu aja masuk sini. Enggak lah. Tahu nggak, dari sakunya dia keluarkan buku. Saya ingat bang, bukunya itu berwarna silver. Judul bukunya itu Doa-doa di Raudho. Doa-doa di Taman Raudho. You know what? Semua doa itu dalam bahasa Indonesia. Karena saya nggak bisa baca Arab. Jadi bayangan ya, ada orang ngasih saya buku doa untuk di Raudho dalam bahasa Indonesia. Dah, saya baca. Gampang banget bacanya kan. Nah, habis itu selesai, karena saya nggak bisa lama-lama juga kan. Saya kasih ke dia, Pak, terima kasih buku ini. Udah, ambil aja. Di Palembang di mana? Saya bilang. Nah, disebutkanlah. Itu ada di situ kan ya. Ada di alamat di buku itu. Saya lihat, ada tuh alamat itu. Jadi dia di satu pesantren, di satu jalan. Nah, udah, saya. Oke, makasih. Saya bilang assalamualaikum. Nah, saya tinggal buku itu saya bawa. Selama saya di Mekah, di Madinah, buku itu ada. Dan saya ingat alamat itu. Nggak, begitu saya pulang ke Jakarta, buku itu tidak ada. Saya cari-cari, buku itu tidak ada. Dan saya tanya kakak saya di Palembang, Kak, dia bilang, tolong kamu cek, ada pesantren di jalan ini nomor sekian. Kenapa? Nggak, saya mau berterima kasih sama Ustadz itu, saya bilang, karena dia menolong saya. Ya udah, jalanlah kakak saya. Kakak saya cerita, nggak ada toh katanya alamat itu. Itu toko. Nomor itu ada, tapi toko. Tapi tidak pernah ada pesantren di situ. Saya tanya di situ. Masya Allah. Siapa orang itu? Ya. Itulah kebesaran Tuhan kan. Ya.
Dia kirim malaikat. Iya. Malaikat kan bisa semuanya kan. Mau bahasa apa aja kan bisa. Iya. Mau barang apa aja dia punya. Iya. Jadi insya Allah loh, dalam hidup saya itu saya pernah ketemu malaikat. Semoga kesaksian Tantowi Yahya ini dapat membuka tabir kebohongan Jokowi yang mengaku telah melakukan ibadah haji sejak tahun 2003 bersama dirinya. Dan kesaksian ini pula dapat membuka mata kita semua sebagai umat muslim di Republik Indonesia ini bahwa kita telah diperdaya oleh seseorang bernama Joko Widodo alias Jokowi, seorang yang sangat haus kekuasaan sehingga sampai mempergunakan agama sebagai tipu daya dan sarana untuk mencapai kekuasaannya.